Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you always be happy and healthy. Okay, in this video we are going to learn about asking and giving permissions. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas sekilas tentang asking and giving permission. Masih ingat? Nah, di kesempatan kali ini kita akan berusaha atau belajar tentang cara menyusun asking and giving permission. Bagaimana sih kalau kita mengungkapkan meminta izin dengan menggunakan bahasa Inggris, dan juga bagaimana kita meresponsnya. Nah, kita akan belajar itu semua pada video pembelajaran kali ini. Oke, let's check this out. Oke, asking and giving permissions itu adalah sebuah ekspresi. Nah, asking sendiri berarti menanyakan atau ekspresi yang digunakan untuk meminta. Jadi asking for permission adalah ekspresi yang digunakan untuk meminta izin. Sementara giving permission adalah ekspresi yang digunakan untuk memberikan izin. Jadi ketika kalian meminta izin dalam bahasa Inggris, nanti itu semua masuknya dalam asking for permission, dan responsnya atau memberikan izinnya itu dinamakan giving permission. Oke, sekarang mari kita simak contoh dari asking and giving permission berikut ini. Ica, I forgot to bring my pen. May I borrow your pen? Yes, of course. Nah, itu tadi ada satu contoh dialog singkat tentang asking and giving permissions. Coba kalian perhatikan kalimat yang diucapkan oleh first speaker. Dia bilang, "May I borrow your pen? May I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pensilmu?" Di situ adalah ungkapan yang disebut dengan asking for permission atau ungkapan untuk meminta izin. Sementara second speaker atau pembicara kedua, dia menjawab, "Yes, of course." Nah, itulah yang disebut dengan giving permission atau memberikan izin. Nah, kita simak lagi satu contoh lagi terkait asking and giving permissions. Can I turn on the air conditioner? Yes, certainly. Perhatikan kalimat yang diungkapkan oleh first speaker atau pembicara pertama. Dia mengungkapkan, "Can I turn on the air conditioner? Can I turn on the air conditioner? Bolehkah saya menyalakan AC-nya?" Itulah ungkapan yang disebut dengan asking for permission atau ungkapan untuk meminta izin. Nah, untuk second speaker, dia menjawab, "Yeah, certainly." Ya, tentu. Itulah yang disebut dengan giving permission atau memberikan izin. Nah, dari kedua contoh tadi, kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa menggunakan kata can I dan juga may I untuk asking for permission, untuk ungkapan meminta izin. Jadi, rumusnya adalah can I atau may I plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Seperti tadi contoh, may I borrow your pen? Can I turn on the air conditioner? Nah, selain kata can I dan juga may I, kalian juga bisa menggunakan beberapa kata di samping ini untuk menyatakan asking for permission atau ungkapan untuk meminta izin. Seperti halnya, do you mind if? Could I possibly? Would you mind if? Would it be okay if I? Bla bla bla, seperti itu. Nah, kata titik-titiknya atau di situ ada titik-titiknya, itu kalian bisa isi dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, ketika kita sudah menanyakan sebuah ekspresi asking for permission atau ungkapan untuk meminta izin, tentunya kita harus meresponnya dong. Nah, cara meresponnya ketika kamu memberikan izin itu yang disebut dengan giving for permission, memberikan izin. Nah, ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk
memberi izin, ketika ada orang yang asking for permission, ketika ada seseorang yang meminta izin, itu dalam bahasa Inggris kalian bisa pakai kata-kata berikut ini. Yang pertama, yes please. Yes, it's my pleasure. Selanjutnya, go ahead. Ada absolutely, sure. Ada yes, please do. Ada no problem. Nah, di samping ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk memberikan izin ketika ada seseorang yang meminta izin. Nah, ketika asking for permission, ketika ungkapan meminta izin itu ditolak atau tidak diberi izin, kalian bisa menggunakan beberapa ekspresi yang disebut dengan refusing for permission atau menolak izin. Nah, kira-kira bagaimana ya ungkapan yang digunakan untuk menolak izin? Kalian bisa perhatikan kalimat di samping ini. Ada 4 kalimat yang bisa kalian gunakan. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa mengeksplor lebih lanjut di buku atau di sumber-sumber lain. Nah, di sini saya ada memberikan 4. Yang pertama ada not this time. Yang kedua ada no, you can't. I need to say no. Dan yang terakhir sorry, you can't. Jadi di sini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk refusing for permission atau menolak izin. Di sini ada sebuah contoh dialog antara Lisa dan juga Mother. Please mom, can I use the computer? No dear, you can't. How about watching movie? I believe I will try to sleep after watching the movie, okay? No, please don't. It's time to go to bed. May I read a story before I sleep? Sure, but try to sleep early. Thanks a lot, Mommy. Nah, di sini ada beberapa ungkapan tentang asking and giving for permission. Coba kalian cari kalimat mana yang termasuk asking for permission dan mana kalimat yang termasuk giving for permission and refusing for permission. Oke, di sini kalimat can I use the computer, kalimat may I read a story before I sleep, itu adalah ungkapan yang disebut dengan asking for permission, ungkapan meminta izin. Sementara kata no dear, you can't, no please don't, itu adalah ungkapan refusing for permission. Selanjutnya kata sure itu adalah ungkapan giving for permission. Nah, itu tadi semua contoh adalah ungkapan asking and giving for permission serta refusing for permission. Jadi, ada satu buah dialog tadi yang Ustazah tampilkan untuk menyatakan izin dan juga memberi serta menolak izin. Kira-kira seperti itu kalau semisal ungkapan asking and giving permission itu dibuat sebuah dialog. Nah, berarti cukup sekian video pembelajaran kali ini tentang asking and giving for permission. I think it's enough for me. Thanks for your attention. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.